Gemilang GTV FM yang dipancar luaskan dari Jalan Benteng nomor 9 Ane Dom. Iya, jadi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam untuk semuanya. Di malam hari ini kita jumpa lagi, kita hadir lagi di acara Bincang Gemilang. Bincang Gemilang GTV FM merupakan gagasan atau kerjasama Biro Humas Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Komisi Penyiaran Indonesia NTB. Termasuk NTB Gemilang ini Iya, yang support Gemilang. kegiatan Oke. malam ini. Dan yang pasti ya nih di malam hari ini ya kita telah hadir Tamu spesial malam ini. tamu spesial ya, Bagi GTV ya, dan bagi para hostnya. dan yang pasti di malam hari ini GTV semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kemudian teman-teman saya yang saat sekarang lagi nonton di YouTube-nya GTV. Ya oke, selamat malam, selamat bergabung gitu ya bersama kami di 87.8 Desotis Radio. Ini narasumber yang kedua Oke. nih hadir malam ini. Beliau tidak asing lagi bagi Iya. kita di dunia pariwisata, di pemerintahan. Saya kalau bertemu dengan beliau Oke. heran banget. Oh, kenapa ya? Saya biasanya murung kalau ketemu dengan Iya. daerah ini. Iya. Selalu cerah ceria. Iya. Artinya Iya. beliau memberikan aura yang bagus, yang Iya. bahagia bahwa Yang menyenangkan gitu. menyenangkan Oh, bahwa dunia pariwisata biasa Dompu banget, itu iya. luar biasa. Betul. Selamat malam Dampera, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu, Insinyur Khairul Insan Magister Sains. Oke. Selamat malam Dampera. Oke. Oke, assalamualaikum Adelvera. Tentunya terima kasih atas kehadiran di studio di malam hari ini di Bincang Gemilang GTV Radio tentunya. Kami merasa bangga sekali karena Pak Kadis ini merupakan sosok yang luar biasa banget di Dompu ini, yang ramah, senyum gitu ya. Kemudian memberikan aura positif kepada seluruh media yang ada di Dompu ya. Luar biasa. Dampera. Oke, narasumber yang kedua ya, jadi semuanya di malam hari ini kita hadirkan ya dari Kepala Balai Taman Nasional Gunung Tambora atau Sekretaris atas nama Deni Rahadani Rahadi gitu ya, Deni Rahadi. Oke, ini merupakan sarjana kehutanan MSI ya, yang tentunya kita hadirkan di malam hari ini jadi semuanya. Nah, di suasana malam hari ini kita coba angkat sebuah topik yang menarik banget dan di saat sekarang lagi heboh-hebohnya di NTB bahkan di dunia, pemulihan industri pariwisata menurut tatanan baru di masa pandemi COVID-19. Ya harus kita seperti kita ketahui bersama bahwa seluruh sektor kehidupan di Indonesia termasuk di beberapa negara betul-betul terpukul sejak adanya pandemi COVID-19 ini. Oke. Termasuk di dalamnya Oke. sektor pariwisata. Oke. Pemerintah sudah mengambil, Iya. namun langkah-langkah tersebut rasanya belum bisa kita rasakan secara langsung karena dalam proses karena masih baru saja dijalankan. Oke. Tapi Ah. di khusus sektor pariwisata di Kabupaten Dompu Ah. ada informasi-informasi terbaru Oke. yang harus kita gali terhadap kedua narasumber. Ini Bang Agung Oke. bisa mengawalinya. Ya, oke. Ya nih, dan semua pendengar yang ada di rumah yang saat sekarang lagi dengar kita di 87.8 Desotis Radio, yang tentunya di malam hari ini sesuai dengan topik yang kita angkat gitu ya. Ini kami ingin berbincang dan saya merasa senang sekali karena Kepala Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu telah hadir di malam hari ini. Saya lebih akrabnya panggil Dampera aja ya. Selamat malam Dampera. Ini iya, dan pastinya ini sesuatu yang luar biasa ketika kita angkat pemulihan industri pariwisata menurut tatanan baru di masa pandemi.
kira-kira ini hal yang menarik yang didirikan oleh masyarakat Dompu. Kira-kira power apa sih yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata ini dalam pemulihan industri pariwisata menurut tatanan baru di masa pandemi ini? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Juga selamat malam bagi pemirsa yang ada di rumah. Ya. Saya memberikan ucapan apresiasi, rasa terima kasih Ya. pada Radio Gema Tambora Permai pada malam hari ini. Saya bersama saudara saya, Ya. Kepala Balai Taman Nasional, Mas Dini. Ya. Kami berdua sudah sangat familiar sebenarnya. Oke. Ya, gimana nggak familiar karena satu gitu ya. Ya. Satu kenangannya Satu dunia pariwisata. kenangannya gitu. Ada satu frekuensi. Iya. Oke, lanjut. Iya, baik. Jadi topik sebagaimana disampaikan sama host tadi, Iya. ini memang topik yang sangat relevan sekali dalam kondisi saat ini. Iya. Iya. Ya tentu kita semua tahu dan merasakan bahwa dampak munculnya pandemi COVID-19 Iya. tidak saja di Republik kita ini, tapi ini sudah sangat mendunia. Iya. Sebagai akibat dari pandemi yang tidak pernah berakhir ini, yang sampai hari ini terus diupayakan untuk mencari solusi pemecahannya. Iya. Ya, tentu sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang merasakan dampak yang sangat besar Iya. akibat munculnya COVID-19 ini. Oke. Pada semua sisi sektor pariwisata betul-betul ini ditiduri. Iya. Ya. Itu mereka seakan-akan dalam kondisi, ya kalau orang yang sakit ini kondisi sakral lah. Iya. Ini nggak bisa kita pungkiri. Ya, khusus untuk wilayah Kabupaten Dompu, saya selaku dinas yang bertanggung jawab dalam hal pengembangan sektor pariwisata, Iya. ini tidak diam di tempat. Iya. Saya bersama seluruh staf saya, seluruh jajaran saya, itu selalu turun ke lapangan memantau, Iya. melihat dan mengevaluasi bagaimana mitra-mitra kami, para pelaku wisata yang ada di wilayah Kabupaten Dompu. Kami mencoba menyerap seluruh aspirasi, keluhan dan sebagainya. Kami berkesimpulan memang sektor pariwisata adalah sektor yang paling terpuruk sebagai akibat COVID-19 ini. Tapi untuk memulihkannya ada yang gimana sih? Ya. Memulihkan kembali gitu industri pariwisata ini seperti apa? Yang pertama kami lakukan adalah bagaimana memberikan motivasi gairah para pelaku wisata untuk terus memiliki semangat. Iya. Karena kami juga merasa yakin bahwa apa yang sedang kita hadapi pasti ada waktu yang akan berakhir. Kami langkah pertama itu terus memberikan dorongan, memberikan gairah agar mereka tidak pesimis untuk terus mengembangkan sektor pariwisata dari sisi usaha industri pariwisatanya. Boleh Iya. masyarakat tadi. Langsung diserbu oleh masyarakat, Iya. tetapi kami tetap mematuhi protokol COVID. Iya. Artinya Iya. jumlah kunjungan kami batasi. Iya. Jumlah kunjungan dalam tahap reaktivasi tahap pertama itu hanya 30% dari daya dukung wisata. Iya. Berapa Berarti- nilai itu? Hanya 66 orang per hari. Oke. 66 orang per hari ya. Dan pengunjung pun kita wajibkan mematuhi protokol COVID. Oke. Bagi pengunjung yang tidak mematuhi protokol COVID, jangan berkunjung ke Oke. Taman Nasional Tambora. Ya harus lah gitu. Penerapan protokol COVID-19 itu harus dilakukan gitu ya. Bahkan Iya. yang terkini ini kan kalau tidak disiplin berarti akan diberi sanksi. Iya, sanksi, Seperti gitu yang ya. dilakukan oleh pemerintah pada ini ya. Itu Ya. sangat betul sekali. Itu betul sekali. kira-kira teman-teman dari Balai Taman Nasional melakukan hal itu ya? Pasti, Oh, sudah pasti. pasti ya. Dalam rangka ini, dalam rangka kita harus menyayangi diri kita dan keluarga. Oke, mantap. Artinya dengan pembatasan jumlah kunjungan, penerapan protokol COVID, mulai dari penggunaan sanitizer, menjaga jarak, dan lain-lain, itu adalah merupakan bagian dari sebuah proses. Bagian dari sebuah proses bagaimana menjaga diri kita, menjaga
Oke. walaupun destinasi wisata di dalam pengawasan dan pengelolaan Balai Taman Nasional Iya. maupun Dinas Pariwisata dibuka destinasinya, objek wisatanya ternyata tidak memunculkan klaster baru di dunia Oke. pariwisata. Ini harus diakui Bang Iya, Agung. pasti ya. Ini Saya harus diakui. penasaran dengan Oi Maharaj. Kira-kira ada videonya gitu. Ada Oke. video penyiapan reaktivasi tahap pertama ada dan sudah kami publikasi, dan ini saya sangat tertarik dengan yang klaster baru. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu Taman Nasional Tambora yang sudah dibuka beberapa bulan lalu, termasuk mungkin di beberapa destinasi wisata yang ada di Dompu yang memang sudah mulai pelan-pelan dibuka, itu terbukti tidak ada klaster baru. Oke. Akhirnya Hmm. kami diberikan petunjuk Iya. dari Kementerian LHK Ya. untuk membuka jalur pendakian. Saat sekarang mungkin ada Facebooknya bisa dibuka nggak? Supaya kita bisa simak juga para pendengar juga bisa mendengarkan itu. Ya, kami di media sosial tetap mengupdate terus Oke. kondisi objek wisata, baik melalui Facebook, kemudian melalui Instagram Iya. dan Twitter, itu rutin kami Iya. lakukan. Nanti pemirsa bisa langsung mengunjungi media sosialnya Iya. Taman Nasional Tambora. Jangan Oke. lupa di follow Instagramnya. Oke, Oke. pastinya dong. Kita pindah lagi ke ini, Oke. ke Dempera ini. Ke Dempera. Halo. Dempera, Iya. malam ini topik kita ini berbicara dunia pariwisata dan Iya. sebagainya. Iya. Di bawah kewenangan pengelolaan Dinas Pariwisata itu Iya. destinasi mana saja yang menjadi Kewenangan. kewenangannya. Iya. Dan apa sih dari destinasi yang ada ini prima dona khasnya, sehingga Iya. jujur saja air Oi terjun Panca Oi. itu sudah booming sekali. Booming Sudah sekali, booming. ya. Nah, tinggal medianya yang akan mendorong dia Oke. booming lagi. Ini Oke. mana saja nih di Dempera yang menjadi kewenangannya, kemudian Oke. prima dona khasnya seperti apa Dempera? Iya, silakan Dempera. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara sport destinasi gitu. Terima kasihnya mantap banget Iya. ini. Seru banget gitu Iya ya. benar. Saya merasa juga ada intensi dari radio ini. Iya dong, gimana? Iya, Supaya maksudnya, Dempera itu termotivasi Iya. untuk mengembangkan ikon-ikon yang ada di Dompu ini. Semangat beliau tertular. Iya, pastinya tertular ke GTV. Namanya aja Gema Tambora Permai. Iya, betul. Ini kan luar biasa banget buat. Tambora ya? Iya, Gema Tambora Permai. Ini luar biasa. Ya silakan Oke. Dempera. Ya, silakan. yang pertama yang membuat energi buat saya Iya. adalah bahwa para kelompok sadar wisata yang ada di setiap desa ini memiliki semangat yang luar biasa. Oke, iya, iya. Semangat mereka adalah energi buat saya ini Mas Edi. Iya, Oke, betul, oke, betul. Mas Edi ya. Iya, siap. Jadi contoh kemarin pada kegiatan 17 memang sengaja kami melakukan detik-detik proklamasi di Oke. Amandan. Ya. Ya. Iya, saya lihat Pakai. videonya itu. Jadi saya punya video. Iya. Ya memang sengaja itu. Saya menyambut gairah-gairah para pelaku wisata khususnya di Lakei dan sekitarnya itu begitu tinggi. Iya. Saya memastikan pada mereka bahwa pemerintah sangat memperhatikan mereka. Ini yang bisa diceritakan gitu ya. Cerita. Apa Iya. yang menarik di Tambora itu? Benar. Oke, silakan Mas Din. Tambora itu sejuta potensi. Wow, Sejuta luar potensi biasa. selain dari sisi, terutama dari sisi sektor pariwisata ya. Iya. Sektor pariwisata begitu Taman Nasional lahir sekarang menjadi magnet bagi wisatawan. Oke. Dan magnet ini yang akan kita mainkan. Kami Oke. selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat yang Iya. tidak boleh lepas dari Ya. rangkulannya Pak Kadis, Pak Kadis, ya. beliau mentor saya. Ya. Ini harus menjadi bagian dari sebuah proses membangun Nusa Tenggara Barat, Oh iya, benar. khususnya Dompu, dengan harapan Tambora itu Iya. menjadi salah satu pilar ekonomi, pengungkit ekonomi, sama halnya dengan Iya. Taman Nasional Komodo yang ada di Labuan Bajo. Ya. Potensi ini sangat luar biasa, tetapi Iya. dari sejuta potensi yang ada di Taman Nasional Tambora, ikon yang cukup menarik untuk kita kembangkan di situ adalah ada dua hal. Iya. Pertama, bentang alamnya, Iya. yaitu berupa savana. Savana. Kami dari Skuad Tambora itu menjulukinya
Afrika of Sumbawa. Berarti Afrikanya di Afrikanya Sumbawa. yang ada di Sumbawa. Di Sumbawa luar biasa. Itu Luar biasa nih Pak. sebuah pemandangan yang sangat eksotik. Iya, Mungkin tidak banyak taman nasional yang memiliki bentang savana seindah Iya. Tambora. Iya. Itu dari sisi bentang alam. Kemudian kaldera. Iya. Kaldera ini menjadi magnet khusus Iya. karena menjadi sebuah nilai daya tarik Iya. dengan letusan 1815-nya banyak yang ingin menyaksikan. Oke. Iya. Seperti apa sih Oke. Iya. mangkok yang terbentuk sempurna Iya. akibat letusan 1815. Bikin penasaran semua dunia. Betul, gitu ya. betul. Iya. Daya ledak 7V dengan skala 8 itu Iya. adalah cukup luar biasa dan berkali-kali lipat Oh, lebih besar dibanding dengan bom Hiroshima Nagasaki Oh. dan Iya. beberapa kali lebih dahsyat dari letusan Gunung Krakatau. Iya. Jadi ini Iya. sekaligus menjadi wisata sejarah. Tentu. Pak Ini yang Deni. menarik gitu loh. Dan ini bisa gayung bersambut oleh dinas pariwisata betul, terkait dengan betul. wisata sejarah. Iya. Betul, itu sangat Hmm. suatu hal yang mungkin ketika Tambora ini akan membayang-bayangi Rinjani dan Komodo. Iya. Karena dari tren wisatanya itu sangat signifikan meningkatnya. Tinggal kita bagaimana membenahi masyarakat Iya. supaya siap dengan laju kunjungan. Oke. Ya. Terus kaitannya dengan potensi ini masih dalam proses kajian dan pada tahun 2015 itu ditemukan satu spesies yang memang baru ditemukan pertama kali di dunia. Itu kalau bahasa Indonesianya disebut cicak jari lengkung. Cicak jari lengkung. Iya. Jadi teman-teman LIPI itu sudah mengklaim bahwa itu adalah produknya Tambora. Iya. Jadi di belakangnya diberi nama Tambora. Nama latinnya Cyrtodactylus tamborensis. Jadi ditemukan di manapun berarti itu mengindikasikan bahwa cicak itu pertama kali ditemukan di dunia ada di Tambora. Artinya ke depan untuk Balai Taman Nasional untuk legitimasi keberadaan cicak jari lengkung ini seperti apa? Jangan sampai ada pencatukan, Iya. ada klaim dari mohon maaf, Iya. bisa saja wilayah tetangga, bisa saja negara-negara lain. Iya. Iya. Iya betul. Ini sudah teman-teman di LIPI sudah mendaftarkan. Tentunya secara sesuai dengan prosedur ilmiah Oke. sudah didaftarkan dan sudah dapat lisensi dan sudah dapat nama. Oh. Ketika itu namanya adalah Cyrtodactylus tamborensis, Iya. dimanapun akan ditemukan, mungkin ada di tempat lain, Iya. tetapi branding dia ditemukan pertama kali di dunia itu ada di Tambora karena belakangnya adalah Tambora. Ini yang membuat Tambora lebih mendunia. Luar biasa dia. Harus kita sebagai media harus iya. intervensi nih. Iya, hal yang menarik. Lagi memang. Iya. Tapi Ya, saya ingin nanya dulu nih, Mas Denny. Mas Iya. Denny kan ini luar biasa banget karena di malam hari ini hadir di studio GTV dan ditonton oleh youtuber yang ada di dunia. Ini hal yang luar biasa banget ketika Tambora, nama Tambora ini kan kenapa kami mengambil nama Tambora? Ini hal yang luar biasa bagi kami di Duku, gitu. Sesuai dengan moto kami lahir dari Paru. Gitu. Dan kira-kira ya program-program apa yang teman-teman lakukan untuk merancang Tambora ini lebih menarik lagi gitu ya? Ya. Ya, silakan. Ya tentunya banyak hal yang bisa dikemas hingga menjadi Iya. sebuah atraksi yang menarik. Oh, iya. Saat ini kami sedang mencoba mengembangkan paket wisata field trip dari Bali, Lombok, Lombok Pulau Moyo, Iya. kemudian ke Tambora untuk Iya. pendakian, nanti refreshnya di Iya. Satonda, baru melanjutkan ke Komodo. Iya. Paket wisata ini yang kita harapkan mampu mendongkrak lagi wisata yang ada di Kabupaten Dompu. Kemudian yang berikutnya dengan adanya event Festival Tambora itu adalah menjadi bagian untuk menjadi magnet bagi Iya. laju kunjungan wisata yang ada di kawasan Tambora. Saat ini juga kami juga coba ingin merancang bekerja sama dengan Federasi Mountaineering Indonesia yang concern pada panjat tebing dan Iya. pemanduan gunung, ingin merancang sebuah event yang bisa lebih menduniakan Tambora. Iya. Artinya Tambora sudah punya nama dunia, Iya, iya. tapi akan lebih menduniakan Tambora Oke. melalui kegiatan Tambora Vulcano Run. Wah. Tambora ini lari ini
Iya. kemungkinan akan menjadi lari terekstrim di dunia. Oh, Berarti iya. larinya di atas ini, di Asik, atas kaldera. Lari Atau di dalam mengelilingi kaldera. Mengelilingi Mengelilingi kaldera. Itu luasnya kaldera itu Luar berapa? biasa banget ini. Diameternya 7 kilo. Tidak 7 kilo. 9. Dengan kedalaman Dengan kedalaman 1,5. Oh. 1,4 kilo sampai 1,5 kilometer untuk ke Iya. bawah. Mhm. Kemudian kelilingnya kurang lebih 25 kilometer. berarti kalau fisik peserta larinya tanggung, lebih kurang fit atau nggak begitu ini, berarti bisa istilah di Iya. kan? Jadi itu ada persyaratan khusus nanti. Iya. Ada Ada persyaratan khusus dan Iya. akan kami berlakukan sangat ketat. Iya. Kalau yang datang loyo-loyo ya nggak usah ikut. Ya usah, apalagi Kalau di masa pandemi. Pandemi. Kalau Iya. ukuran kami pada ini memenuhi Oh, syarat. Bisa dipertimbangkan sampai pos 5 menggunakan kendaraan. Gitu. Tapi bergeser lagi nih Pak. Oke, silakan. Kakak Is pariwisata dan Iya. daerah, Hmm. sebelum mungkin nanti lebih Iya. jelas apa deh. Dampak daerah ini nggak sabaran ini. Ya, sama. Harus. Iya. Semangat Di beliau Kabupaten, ini, iya, semangat di beliau. Kabupaten Biasa Doku itu banget. ada Iya. air terjun tertinggi di Nusa Tenggara Barat ya. Hmm. Itu namanya air terjun Panca tadi dari Panca, ya? Hmm. Iya, selain di samping air Hmm. terjunnya juga wilayah sekitar air terjun. Iya. Tapi mungkin lebih spesifik di daerah. Iya. Prima dona apa sih yang ada di Kabupaten Doku di dalam pengelolaan dinas pariwisata? Itu selain Tambora kan? Ya, Iya. mungkin Lake, mungkin air terjun Panca. Ada juga Sarai Dua. Sarai Dua sudah booming di daerah. Ya gimana? Lu udah sebutin namanya duluan gimana? Iya, tapi kan Iya. tentu kepala Kan dinasnya yang kepala dinasnya tahu gitu. kepala dinasnya yang mendeskripsikan. Iya. Ya oke lah, kita berikan kesempatan kepada Dempera, silakan Dempera. Jadi Mas Yani tadi Iya. sebenarnya sudah Iya. memutuskan. Jadikanlah primadona spot-spot ini. Iya, gitu. ya benar. Tapi memang beliau beralasan. Beralasan ya, oke. Karena lokasi destinasi disebut tadi Iya. itu menjadi idolanya para wisatawan lokal. Oke, oh iya. Itu benar ya. Hmm. Jadi lagi tren saat ini yang disebut tadi. Iya. Lake, Israel, Doha, Iya. dan belum lagi beberapa air terjun yang ada. Iya. Hmm. Cuma permasalahan air terjun, memang kita punya air terjun yang bagus di Iya. sini di beberapa lokasi ini. Kami bulan yang lalu mencoba mau melihat air terjun yang begitu viral yang di Seneo. Iya, itu yang viral Iya. sekarang. Jadi bayangan saya itu akses jalan begitu gampang. Ternyata Iya. saya harus menyerah di tengah jalan. Iya. Kalau informasinya itu 3 jam kalau menggunakan sepeda motor. Kok Itu pun baru nyampe ke sana. harus. Iya. Iya, Itu pun sudah sampai sepeda motor harus jalan lagi. Jadi kami, kebetulan ada staf saya Bung Inder yang malam Iya. ini mendampingi saya. Hmm. Saya kembali ke masalah Tambora tadi Mas Iya. Rini sedikit Iya. Mas Rini ya. Iya. Ya. Sebenarnya dinas pariwisata begitu punya intensi yang tinggi tentang Tambora. Iya. Ya. Dan beberapa balai arkeologi pasar itu masih memilih, masih penasaran. Kira-kira magical apa sih di Tambora ini? Iya. Ya, oke. Benar. Kami melakukan kerjasama berdasarkan dengan Balar ini beberapa kali melakukan penggalian tentang sejarah-sejarah di sana. Oh, yang Termasuk- ditanyakan magicnya gitu. Iya, jadi Magic, Tambora. oh, magic. Ya. Ya. Sehingga dengan heran ketika tahun ini tahun 2020 kemarin pada awal tahun Ya. ketika FPT disetujui di rapat pimpinan, Iya. Ya. saya menawarkan tema The Magical of Tambora. gitu. Oh. Tapi sayang, Iya. sayang dia Saya pandemi. ya jadi Udah, ini The nah, Magical pandemi of Virus gitu. jadi. Padahal kita sudah buat spotnya di radio loh gitu. Iya, alhamdulillah kemarin Mas Andi kalau Iya. saya Iya. serius saya Hmm. saya bersama Mas Denny sebenarnya merancang Iya, sama sama. ya, Tambora. Kami memang merencanakan itu lari mengelilingi kaldera itu dalam program 2020 ini Oh, sebenarnya. iya. Oke. Ya. Saya bersama Mas Denny pun merencanakan adanya Holy Night di Tambora. Holy Night. Jadi satu malam di Tambora dengan bakar api unggun itu. Ya. Untuk mengenang sejarahnya Tambora itu sebenarnya. Iya ya. Tapi alhamdulillah Iya pasti ini kan programnya dinas ya. Iya, tapi kan programnya Dempera bersama dinas Iya. kebudayaan dan pariwisata kan. Program ini kan sebenarnya bukan membakar tapi Iya. dipending. Iya, ditunda gitu. Oh, Ditunda dulu. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Yani, memang ada beberapa ciri khas Iya. di destinasi yang ada di Doku.
Sebenarnya seperti contoh saja Lakei. Iya. Lakei kan begitu viral gitu. Iya. Karena memang Lakei ini punya ciri khas dari sisi jenis gelombangnya. Iya. Kalau bicara gelombang laut ini hampir sama kalau secara kacamata orang tidak mengerti. Gitu. Iya. Tapi di Lakei beda. Beda banget. Ada 3 kalau tidak salah jenis gelombang yang dimiliki oleh KI. Ada 7 jenis gelombang. Gitu. Ada 7 gitu. Gimana sih ya? Kalau Mas Yani sama Bang Arun. Bang Arun, Iya. kalau melihat Mandalika, Ah. itu memang itu destinasinya view-nya sudah luar biasa. Oh, iya, iya. Ketika ada event surfing kemarin, tapi jenis gelombangnya beda. Mereka Iya. satu arah. Iya. Kalau kita ini pecah. Iya. Ini yang menjadi Ya, daya tarik ya. tarik ya. Daya tarik. Jadi magnet. Daya tarik Iya. tersendiri itu Mas ini ya. Urusan Iya. para penghobi surfing. Betul. Iya. Namun Iya. ini ada namunnya. Ya, Ada namanya. namanya. Baik itu destinasi yang dimiliki oleh Taman Nasional Iya. maupun Dinas Pariwisata. Hmm. Sebelum kita lanjutkan mungkin Iya. dulu kita break dulu. Break dulu ya. Iya. Oke. Ini hal yang menarik Tapi juga. kita ngopi tambora dulu ini. Ya. Tapi tadi belum ya kita ingin peringatkan sebentar aja gitu. Tadi yang ditanyakan oleh Dempera ke Mas Denny itu Magicalnya itu. magicalnya itu apa gitu? Iya, iya betul. Hmm. Betul. Sudah tidak diragukan lagi karena Tambora sebenarnya satu-satunya taman nasional yang memiliki keunikan. Iya. Keunikan. Tidak ada taman nasional Iya. ataupun taman wisata alam, pegunungan Iya. yang bisa diakses dengan pendakian menggunakan off-road. Itu ada di Tambora. Hanya ada di Tambora. Hanya ada di Tambora. Wow, luar biasa. Itu pun pada pendakian yang tertinggi itu di pos 3 Pak Denny ya, sampai pos 3. Untuk di jalur Doroncana itu sampai pos 3. Pos 3. Itu sampai pos terakhir kita tinggal trek 2 jam sudah sampai puncak. Sudah bisa menikmati gagahnya kalderanya Tambora. Berarti hanya di jalur ini ya, hanya jalur Doroncana ya untuk yang Ada 2 jalur, kemudian di sisi Bimanya itu ada jalur Biong. Oh, Jalur Biong bisa sampai pos 5 dengan beroff-roadan kurang lebih 4 jam, kemudian kita trekking kurang lebih 1 jam. Oh, luar biasa. Ini yang tidak dimiliki oleh taman nasional lain. Iya. Taman nasional yang menggunakan off-road ada Bromo Tengger Semeru. Iya. Tapi di situ memang off-roadnya beda, off-road di lautan pasir. Ah, Kalau di oke. Tambora betul-betul off-road dengan sejuta tantangan dan memang untuk menguji nyali. Iya. Ini yang menjadi magnet tersendiri. Di sisi lain, Oke. Tambora saat ini tidak hanya mengandalkan atraksi wisata pendakian, Oke. berjuta alternatif atraksi sedang kita ciptakan. Salah satunya saat ini Iya. kita sedang mengembangkan Santuari Rusa dan ini akan menjadi sebuah pilot project Santuari Rusa terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia lengkap dengan guest house-nya. Oke. Berarti dukungan dari pemerintah pusat ini sudah ada ya? Tentunya sudah proses. Sudah proses. Sekarang sedang dalam tahap proses konstruksi. Iya. Ini akan menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang memang kurang hobi dengan pendakian. Iya. Nah ini salah satu atraksi yang coba kami ciptakan dan tidak ada di Taman Nasional lain. Iya, hebat Dan ya. kita sangat berharap Tambora sebagai organisasi pembelajar nanti Tambora akan menjadi lokasi belajar bagi Taman Nasional lain. Iya, jadi persemuanya ini luar biasa banget. Ini yang menarik banget dan yang menjadi magic yang ada di Tambora itu ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Denny tadi. Ya. Dan daya tarik itu luar biasa banget. Ya, eksotis gitu ya. Ya. Kemudian secara rutinitas setiap tahun kami Hari Peduli Sampah Nasional juga kami selalu gaungkan. Jadi itu rutinitas yang terus kami lakukan. Tapi kondisinya tidak terlalu mengkhawatirkan ya, walaupun Untuk ada. saat ini saya berani memberikan garansi bahwa Taman Nasional Tambora termasuk taman nasional yang paling bersih. Wow, ini Luar jadi biasa. contoh. Jadi contoh daerah-daerah yang lain. Daerah yang lain. ya. Kalau ini kalau Hmm. pariwisata yang lainnya di antara di bawah kami Iya. Dinas Pariwisata, Lekei, ada Jawa, Iya. ada Iya. Marai dan sebagainya. Ya memang untuk menunjukkan keseriusan Iya. baik kementerian maupun Iya. dinas mengelola pariwisata di pemerintah paling bawah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Iya. baru-baru
ini kita melahirkan satu kebijakan yang namanya revitalisasi bumi. Iya. Jadi program revitalisasi bumi ini dalam rangka memelihara alam dalam kondisi ini kan kita kategorikan bencana juga di sini. Ya, bencana dan alam. Bencana Ya, bencana untuk non alam. menyadarkan tidak saja pada alam tapi juga pada Iya. manusia selaku para pelaku perusahaan alam ini gitu. Iya. Untuk menyadarkan. Tapi inti daripada revitalisasi bumi ini bagaimana kita terus bagaimana dilakukan Balai Taman Nasional tadi, Iya. terus melakukan pembersihan, Iya. terus menjaga keamanan, terus melakukan pelestarian terhadap lokasi-lokasi yang ada di sekitar kita. Oke. Termasuk memanfaatkan keberadaan kelompok sadar wisata dan daerah. Itu menjadi ujung tombak kami, terutama di desa. Gitu. Itulah tenaga-tenaga yang kami harapan kami sebagai mediator yang melakukan inventarisasi terhadap permasalahan pariwisata di wilayah masing-masing. Mereka sangat aktif ya, Sangat luar biasa, itu dan sama punya sekali. kontribusi yang signifikan. Memang kontribusi masih sangat minim, tapi saya jemput gairah dan motivasi mereka untuk memperjuangkan, mengembangkan wisata di wilayahnya. Oke. Artinya mereka mendapatkan kontribusi itu dari hasil mereka sendiri. Iya, mereka kelola sendiri. Ya, artinya contoh misalnya di Labuan Naina Namiro ya, destinasi tempat penyeberangan untuk menuju ke Pulau Satoda. Iya. Memang di situ kerjasama antara dinas pariwisata, Pokdawis dan desanya itu sendiri. Oke. Dari sisi lokasi parkir katanya gitu. Dari pendapatan parkir kita bagi 3 gitu. Desanya berapa, Pokdawisnya berapa, dan pengelola wisata di situ berapa gitu. Jadi itulah bentuk-bentuk kerjasamanya. Iya, ini kerja yang luar biasa banget. Iya, harus multi pihak. Oke. Supaya tujuan yang sudah dicita-citakan itu bisa berhasil. Iya. Dan tentunya di malam hari ini saya ingin nanya ke DPR, apa yang diharapkan kepada pemerintah pusat dan provinsi agar pariwisata di Dompu ini bisa lebih maju dan memiliki gaung yang besar sekali. Oke, silakan. Ya, jadi tentunya sangat berharap sekali adanya dukungan pemerintah pusat. Tapi memang pemerintah pusat melayani namanya baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia memang sangat berat juga gitu ya. Makanya kami secara intens, harus jadi aktif juga. Saya 3 hari yang lalu melakukan komunikasi dengan Menteri Maritim, Mas ya. Menteri Maritim, saya lemparkan ide untuk tahun 2021 memungkinkan ya, untuk kita melakukan event internasional surfing di Lantai. Ya, alhamdulillah mereka merespon, mereka akan mendiskusikan dan kami hanya menyiapkan data tentang profil itu sendiri. Dan kami sedang mempersiapkan data-data itu. Mereka alhamdulillah merespon itu dan memberikan harapan bahwa 2021 akan dapat dipastikan kita lakukan. Berarti masyarakat Dompu ini harus siap-siap. Iya, siap gitu. Siap menjemput festival itu. Ya, harus siap-siap. Kemudian kedua, ya mohon juga dukungan seluruh stakeholder. Iya, pastinya gitu ya. Ya, terutama dari media yang mampu mempromosikan. Iya. Jadi lebih mungkin yang ini dari Radio Gema Tambora Permai atau lebih viralnya GTV ini sangat memberikan peran tentunya. Iya. Yang memviralkan tentang rencana-rencana seperti ini. Oke. Ya, harapan terakhir adalah dukungan seluruh stakeholder, seluruh para pelaku wisata untuk mendukung rencana besar itu. Terima kasih. Oke. Ini, ya, silakan. Apa ya? Tapi gini. Iya. Apa? Sebelum kita mengakhiri bincang pemilihan ini, tapi lebih bagusnya baiknya kita. Saya tanya nih, ada satu yang menarik banget. Saya penasaran ini dengan kekayaan alam Tambora ini. Menurut cerita, kalau pengunjung ke sana itu, Mas Denny, membawakan hal-hal yang ada di sana, itu akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Gitu. Kira-kira seperti apa? Apakah ini benar atau gimana? Jangan-jangan itu bagian dari the magical Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi konsep pengelolaan Tambora ini sebenarnya bagaimana konsep pengemasan wisata yang menarik, menarik minat pengunjung, jadi sugesti
sugesti seperti itu memang memang itu terjadi. Oh, Mau iya. tidak mau, percaya tidak percaya itu memang terjadi. Misalnya dia bawa apa itu? Ya Tanaman atau apa bunga? Iya. Ya atau- termasuk Edelweiss. termasuk Edelweiss. Wah. Itu pasti ada hal yang akan dialami. Entah Iya. malam atau esok harinya. Itu tidak Iya. mengimbau untuk Hmm. jangan melakukan itu. Jangan membawa. Jangan membawa Ada hal apapun. yang dirasakan ya. Iya. Ya, pasti ada hal yang ini entah itu sugesti atau memang Iya, iya. nggak tahu. Ini yang hal-hal yang ada di Tambora kemungkinan Iya. mengikuti gitu. Ini yang harus bahkan tidak ada satu pendaki pun yang hanya mendaki Tambora hanya satu kali. iya. Pasti kembali. Pasti datang lagi. Pasti datang lagi. Makanya ini magnet yang luar biasa, daya tarik yang luar biasa, dan rata-rata pengunjung itu sebagian besar itu dari benua Eropa. Iya. Oh, luar biasa. Karena mereka ingin menyaksikan kedahsyatan yang membuat negara mereka porak-poranda 1815. Karena mereka hanya menerima Dari cerita. Iya, dari cerita dan Cerita. debu itu aja yang mereka rasakan. Begitu yang mereka rasakan. Oke. Jadi untuk para pemirsa maupun para pengunjung, kami sangat berharap ketika mendaki Tambora, jangan meninggalkan jejak apapun Iya. dan jangan mengambil apapun. Iya. Ya, kami sangat berharap itu ketika mendaki Tambora, tinggalkan hanya jejak dan ambillah cukup dengan foto. Oke. Itu yang kita harap. Iya. Sebelum mengakhiri bincang kita ini mungkin ada satu pertanyaan yang sekaligus Iya. bisa closing statement ini buat Oke. Pak Denny. Iya. Pak Denny harus diakui kondisi sekarang wilayah hutan dan pegunungan di Kabupaten Lombok itu di dalam kondisi yang Iya. tanda kutip mengkhawatirkan. Itu dari ulah dari perbuatan oknum masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan di wilayah Taman Nasional Tambora juga terjadi. Seperti apa sih kondisi terkini? Dari dulu dan Perak, Tambora itu terkenal orang ngambil kayu. Ya. Kayu dan sebagainya. Iya. Kondisi terkini itu seperti apa? Oke. Apakah hutan di sekitar Tambora dan Tidak digundulin gitu. tidak diunulir? Iya. Atau kelestariannya betul-betul masih Iya. terjaga? Iya, betul. Ya silakan. Ini adalah menjadi bagian penting peran teman-teman media, termasuk di TV pada malam hari ini. Iya. Bagaimana kita mensosialisasikan keberadaan Taman Nasional. Sebenarnya kawasan Taman Nasional itu hanya 71.451 Iya. dan tidak semua kawasan Tambora itu adalah Taman Nasional. Oh, iya. Tapi sangat identik ketika terjadi gangguan di luar, itu Tambora Iya. identik dengan Taman Nasional. Sebenarnya Iya. kami hanya mengelola 71.000 dan kawasan ini kami memberikan garansi kawasan ini masih utuh. Iya. Masih utuh dan pendekatan yang terus kami lakukan kepada masyarakat dan masyarakat memahami ketika melakukan perladangan di area yang di luar Taman Nasional selalu menanyakan batas Taman Nasional di mana sih? Oh, kalau saya nggak berani lewatin kalau kawasan Taman Nasional. Oh iya. Kenapa? Pendekatan terus kami lakukan. Oke. Pemberdayaan pun tetap kami intervensi masyarakat desa. Iya. Beberapa hari lalu kami juga dalam rangka menyukseskan instruksi Presiden untuk melakukan penyelamatan ekonomi nasional, sudah melakukan penyerahan bantuan ekonomi produktif itu kepada 4 desa binaan. 4 desa, ya. Ada Sorinomo, kemudian desa Tambora, kemudian ada desa Soritatanga dan satu lagi desa Uibura. Iya. Ini sudah kami berikan bantuan bentuknya uang tunai dan akan dibelanjakan sesuai dengan proposal yang dimajukan. Ada alat pendakian, kemudian ada kapal wisata, dan ada yang minta bibit. Itu menjadi bagian hadirnya Tambora di tengah masyarakat. Oke, Oke, terakhir Pak Denny, terakhir Iya. buat Pak Denny. Tadi Demokrat sudah closing statement tadi ya. ada Iya. himbauan. Iya. Tadi kan Tambora sekarang kan tetap lestari ya, Iya. dilestarikan dan bersih dan Iya, tetap terjaga. dari gangguan masyarakat. Ya gimana dia berani? Kalau dia ganggu Tambora maka dia akan berdiri di tempat itu gitu ya. Dia nggak pulang-pulang gitu. Iya. Gimana itu? Makanya dia lestari sekarang. berarti harus Aman. berarti harus takut
dengan the magicalnya itu ya. Oh iyalah. Gitu. Terakhir Pak Denny, mungkin ini sebagai penutup bincang gemilang malam ini. Iya. Pak Denny, tentu dinas Balai Taman Nasional tidak ada harapan yang khusus atau spesial kepada pemerintah ya. Iya. Artinya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan itu selalu mensupport instansi bawahnya sampai di beberapa lini, baik itu dukungan anggaran, dukungan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Iya. Walaupun itu belum sempurna, Ya. tidak ada manusia yang sempurna pada Betul, dirinya. betul, betul. Mungkin ada yang disampaikan terakhir dari bincang kita ini pada ini, Iya, secara sebagai bagian dari rangkuman bincang malam ini, terutama untuk masyarakat ini. Ya. Oke, silakan. Ya mungkin pemirsa tidak banyak yang tahu bahwa Tambora itu menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas. Wow. Tidak ada yang tidak banyak yang tahu. Oleh Ya. sentuhan-sentuhan penganggaran dari pusat dengan dukungan pemerintah kabupaten maupun provinsi ini akan menjadi modal sendiri Ya. yang telah menobatkan Tambora sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas yang harus dikembangkan menjadi destinasi alternatif selain Mandalika. Ini yang harus kita terus jaga nama baik Tambora sebagai destinasi super prioritas untuk dikembangkan. Ya. Kemudian pesan saya untuk para pendaki atau wisatawan Taman Nasional Tambora, Iya. jadilah pendaki yang pecinta alam. Iya, benar-benar. Jangan meninggalkan apapun selain jejak dan jangan mengambil apapun selain foto. Oke. Dua hal tersebut insya Allah bisa menjaga Taman Nasional Tambora tentunya dengan dukungan dari teman-teman pemerintah kabupaten, teman-teman media maupun dari pemerintah provinsi. Karena pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat perhatian dengan kemajuan Taman Nasional Tambora dan mengharapkan Tambora sebagai salah satu pengungkit ekonomi di Pulau Sumbawa. Luar biasa. Luar biasa ini dia. Ini termasuk itu Samota itu, Pak Denny. Betul sekali. Kemasannya Samota, di situ ada Tambora. Karena Tambora ini sudah mendapatkan sertifikat pengakuan dunia melalui UNESCO menjadi sebuah cagar biosfer dengan bungkus cagar biosfer Samota selain sebagai geopark yang saat ini sedang diinisiasi masuk dalam jaringan geopark dunia. Mohon doa dan dukungan bersama melalui proses publikasi dan penyebaran informasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mimpi kita dengan Tambora ini bisa terwujud. Oke. Amin. Bang Arif. Yo. Tidak terlalu banyak yang kita petik malam ini, tapi satu pointer yang harus kita ambil dari perbincangan kita dari tadi bahwa keberadaan dunia pariwisata baik itu di bawah pengelolaan dinas pariwisata maupun di bawah pengelolaan Taman Nasional ternyata tidak seperti yang ada dalam benak kita ketika negara kita ini dilanda pandemi. Iya. Artinya apa? Gairah dinas gairah dunia pariwisata, sektor pariwisata masih ada dan masih tetap eksis, masih bahkan kalau dibilang masih bisa bangkit, buat apa bangkit, orang eksistensinya masih terjaga ini. Lebih kurang seperti itu dari perbincangan kita dari tadi dari kedua narasumber yang kompeten sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya malam ini. Ditipis dimanapun Anda berada, masyarakat Dompu khususnya malam ini telah ditemani tamu spesial. Satu catatan yang harus kami sampaikan dari meja studio, masyarakat harus siap menghadapi pandemi COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat harus optimis bahwa pemerintah khususnya sektor pariwisata selalu ada untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat ke depan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting lagi, keberhasilan sebuah pembangunan, kemajuan sebuah daerah itu tergantung
partisipasi masyarakat itu sendiri. Jangan salahkan pemerintah, jangan bertumpu kepada pemerintah. Pemerintah tetap siap sedia memikirkan dan mengambil kebijakan untuk pembangunan kemasyarakatan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mantap lah. Memang lu itu bisa. Luar biasa banget. Dan yang pasti suasana malam hari ini, apa yang kita angkat topiknya di malam hari ini ya, jadi semuanya di Bincang Gemilang GP Radio sudah terjawab semua. Pemulihan industri dan pariwisata menurut tatanan baru di masa pandemi COVID-19. Terima kasih atas kehadiran dan Vera, ini tamu istimewa GTP itu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Mudah-mudahan dan Vera tidak bosan untuk hadir ke sini lagi. Insya Allah. Oke, amin. Selalu lagi. Oke. Kemudian narasumber yang kedua, Mas Denny. Saya lebih akrab panggil Mas Denny. Ya, Ya, terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Tentunya kesempatan luar biasa. iya. Oke. Yang pasti kita akan undang karena sesuai dengan momen nanti kita akan undang juga. Ya. Oke, terima kasih untuk semuanya pendengar. Ya, teman-teman yang saat sekarang lagi nonton baru di Facebooknya GTP, terima kasih juga. Kita harus akhiri acara ini cukup sampai di sini dulu. Saya Erlangga. Saya Victor. Menurut pamit dari ruang pendengar para GTP semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.